Mungkin kamu gak akan ngehancurin Nadia secara langsung. Tapi aku yakin banget setelah kejadian tadi, Nadia akan hancur sehancur-hancurnya. Kamu sekarang posisinya tidak dalam tawar-menawar. Tugas kamu di sini adalah melakukan apa yang saya perintah. Ngerti kamu? Apa aku cinta sama Isyana? Seharusnya kamu menanyakan itu ke diri kamu sendiri. Dan sebenarnya kamu udah tahu jawaban itu, Afgan. Dia itu mencintai kamu. Dia pikir dia mencintai aku, Bu. Terus menurut kamu, apa itu cinta? Bukan ini, Bu. Bukan cinta yang disertai kesalahan? Bukan cinta yang disertai syarat. Terus kalau itu semua nggak ada, apakah cinta itu masih ada, Isyana? Kamu itu sekarang sedang melarikan diri, nak. Ibu juga melakukannya, kan? Syah. Tapi apakah dengan ibu melarikan diri bisa membawa kedamaian buat ibu? Nah, Bobo. Besok bangun pagi. Kenapa ragu, Kak? Ada yang salah. Sorry, lupain aja. Aku gak maksud apa-apa kok. Afgan, kamu sudah membohongi diri kamu sendiri. Tapi itu nggak apa-apa. Karena kamu bukan satu-satunya orang yang sudah membohongi diri sendiri. Istirahat ya. Cinta terluka mendapat pelukan. Walau ku rapuh, ku tetap bertahan. Izinkan hatiku mengucap sisa kata. Cintaku tak usai meski kau tiada. Ya, pokoknya jangan sampai Pak Afgan tahu ya. Udah itu aja, Pak. Permintaan saya. Oke. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Bapak udah ngingkarin janji Bapak. Bapak ngasih tau Pak Afgan kan, keberadaan saya di mana. Padahal Bapak udah janji loh sama saya. Bapak lupa. Kalau Bapak sendiri yang bilang Bapak nggak akan ngasih tahu Pak Afgan di mana saya. Kenapa saya jadi punya perasaan seperti ini? Perasaan yang seharusnya tidak saya rasakan sama Isyana.
Dengar sayang. Axel Daryanto, pewaris sebuah imperium, pria yang telah memainkan dunia seperti papan catur, dijatuhkan oleh hal sederhana, perasaan. Seharusnya saya nggak peduli. Tapi kenapa saya jadi sepeduli ini? Halo, Bos, gimana? Ada kemajuan? mereka sih mulai retak, Bos. 1 jam lagi. Mungkin kurang. Mereka pasti bicara. Bagus. Teruskan. Teruskan sampai kamu mendapatkan nama. Begitu kamu sudah dapat nama, kabari saya. Saya ingin tahu secepatnya. Siap, Bos. Mereka akan segera bicara. Kalau orang-orang ini buka mulut, Om Indra akan terungkap. Dan jika Om Indra terungkap, maka Raffi akan mati. Waktu aku gak banyak. Dan yang lebih buruk, aku sama sekali gak tahu di mana Axel menyembunyikan anak buah Om Indra. Gawat. Sialan. Kalau bukan karena Raffi, aku nggak mungkin nurutin apa kata Om Indra. Tapi di mana Axel ngumpetin orang suruhan Om Indra ya? Apa jangan-jangan sama kayak tempat ibunya Isyana? Tapi kayaknya nggak mungkin. Aku harus cek dulu. Aku harus pastiin. Lu pada nggak mau ngomong? Udah bosan hidup? Hah? Kalian cuma punya 1 kesempatan. Siapa yang mengirim kalian? Ngomong! Ngomong! Di sana! Atau ini akan jadi lebih buruk buat kalian. Lu masih milih tetap bungkam, ha? Lu tahu akibatnya? Gua bakal bikin mulut kalian gak bisa ngomong selamanya. Hah? Paham? Ini pilihan lu buat yang terakhir ya. Ini dia tempatnya. Mudah-mudahan aja ada di sini dan aku bisa mengeluarkan mereka dari sana. Ternyata benar mereka ada di sini.
Gimana aku bisa ngalahin orang yang jaga? Tapi kalau aku nggak menyelamatkan orang suruhan Om Indra sekarang, mereka bisa aja buka mulut. Dan kalau aku nggak segera membebaskan mereka, Om Indra bisa benar-benar melenyapkan Raffi. Aku harus gimana? Aku nggak mungkin ngalahin mereka berdua. Bisa-bisa aku yang celaka. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Bo! Kenapa listrik mati? Wo! Ah, Bo kemana lagi? Cek. Kalian tenang, saya akan bebasin kalian. Bo kemana lagi ya? Ini listrik pakai mati segala lagi. Bro, mendingan kita bagi tugas. Lu nyalain saklar, gua masuk dalam. Sekalian nyali si Bowo. Gua aja deh masuk ke dalam. Lu yang nyalain saklar. Ribet banget lu jadi orang. Yaudah sana. Ayo buruan. Cepetan, buruan sebelum mereka balik. Hei! Kita nggak boleh kelihatan bersama. Kalian jangan ikutin saya. Kita berpencar. Baik, Mbak. Sial. Siapa sih yang akan malam-malam gini? Halo. Kenapa? Ada masalah? Mereka berhasil kabur, Bos. Maksud kamu? Jadi tadi tiba-tiba lampu mati dan saya cek saklar. Waktu saya kembali, mereka udah nggak ada, Bos. Sial. Tapi saya yakin pasti ada yang membantu mereka untuk kabur, Bos. Pasti. Siapapun yang membantu mereka, saya tahu. Pasti tujuannya sama. Kebetulan yang sangat terprediksi. Ini pasti sudah direncanakan dengan baik. Coba kamu cek setiap sudut. Siapa tahu mereka meninggalkan jejak. Baik, Bos. Bro, bangun. Oi, kenapa lu? Tadi gua dipukul. Mana? Cari. Siapa yang mau menculik Isyana? Dan apa alasannya? Kayaknya aku emang harus minta maaf sama Pak Axel deh. Soalnya aku terlalu kasar kemarin sama dia. Kalian pikir kalian tahu apa yang terbaik buat saya? Kalian cuma bisa memutuskan, memilih, dan ujung-ujungnya menghancurkan hidup saya. Terus sekarang, kalian seolah-olah pengen memperbaiki semuanya. Kayak saya tuh cuma barang rusak yang perlu diperbaiki aja. Sekarang Bapak pergi.
Saya mohon Pak Axel, Bapak pergi sekarang. Isyana, dari kamu kecil sampai kamu sekarang ini, pernah nggak nenek ngajarin kamu jahat sama orang? Nggak pernah kan? Makanya sekarang kamu jadi cucu nenek yang baik. Kamu minta maaf ya sama Axel ya. Iya, Nek. Ya udah sebentar. Ngomong-ngomong Adisti kemana? Kok nggak kelihatan? Masih di kamar ya. Ah. Apa aku cinta sama Isyana? Kenapa nggak diangkat, Kak? Nggak tahu, nomor nggak dikenal. Nanti aja angkatnya setelah makan. Sibuk banget ya. Pagi-pagi udah diteleponin. Telepon aku nggak diangkat nih sama Pak Axel. Nenek udah nebak. Axel pasti nggak mau ngangkat telepon kamu. Karena kamu udah bentak dia kemarin. Ya, mungkin sekarang dia lagi sakit hati. Lagian, nenek kan udah bilang sama kamu. Kalau Axel itu sudah bantuin ayah kamu. Tapi kamu malah nggak berterima kasih. Kamu malah bentak-bentak dia. Gimana sih? Ya udah, kalau Axel masih nggak jawab telepon kamu datang aja ke rumahnya dan minta maaf langsung sama dia. Enggak, Nek, aku nggak mau ke sana. Tapi Isyana, Nek, kan aku udah ngikutin semua kemauan Nenek. Ya kecuali datang ke rumah itu, aku nggak mau lagi, Nek. Udah cukup semuanya, aku udah capek. Aku nggak mau ketemu sama mereka-mereka lagi. Ibu, Mai, kamu bilang sama Isyana, Axel itu kan sudah banyak membantu keluarga kita. Masa kita berterima kasih aja nggak mau sih? Isyana lagi. Kok kelakuannya malah gitu sama Axel? Iya udah, Nek, Bu, aku beres-beres dulu ya. Mau jualan. Mai, pokoknya kamu jangan lupa ya, kamu harus ngomong. Jangan sampai bikin malu keluarga kita. Ibu lupa ya Isyana sudah besar. Isyana itu udah dewasa. Biarkan Isyana melakukan apa yang dia mau. Dia tahu kok mana yang baik dan mana yang buruk buat dia. Dan dia juga tahu kok konsekuensinya. Ya. Bu, kali ini aja kita kasih waktu Isyana untuk mencerna semua ini. Karena kan kita juga tahu, Bu, apa yang sudah dia alami di rumah itu. Ibu, saya janji, Bu, saya akan bahas soal ini sama Isyana ya. Kamu janji ya? Ya.
Sekarang Bapak pergi. Saya mohon Pak Axel, Bapak pergi sekarang. Kamu kenapa sih? Kalau Axel nggak angkat telepon kamu, sebaiknya kamu temuin aja langsung. Minta maaf dan berterima kasih sama dia. Maksud Ibu mau aku pergi ke rumah Daryanto itu lagi? Masa iya sih, Bu? Masa aku harus ketemu dengan orang-orang yang punya hati, Bu? Terus aku juga harus ketemu sama Pak Afgan. Ibu tahu gak sih apa yang mereka udah lakukan ke aku? Ibu inget gak betapa jahatnya mereka memamerkan ibu di TV, mempermalukan ibu di depan semua orang pada saat ibu lagi koma. Ya nanti kalau misalnya aku memang ketemu sama Pak Axel langsung, aku pasti bakal minta maaf kok, Bu. Pasti. Tapi aku nggak mau kembali ke tempat mengerikan itu lagi. Aku nggak mau ngeliat wajah-wajah mereka lagi, Bu. Apalagi wajah Pak Afgan. Cinta terluka dan ku masih di sini merajut asa di tengah perih tak terperi. Biar ku pasrah namun rindu menjadi tersungkur menanti. Meski hati teririt. Ya nanti kalau misalnya aku memang ketemu sama Pak Axel langsung, aku pasti bakal minta maaf kok, Bu. Pasti. Tapi aku nggak mau kembali ke tempat mengerikan itu lagi. Aku nggak mau ngeliat wajah-wajah mereka lagi, Bu. Apalagi wajah Pak Afgan. Aku nggak mau berurusan sama mereka lagi. Sayang, Ibu paham. Orang-orang di rumah itu memang sudah melakukan kesalahan sama Ibu dan juga sama kamu. Tapi apakah setiap orang yang tinggal di bawah atap yang sama memiliki sikap yang sama? Syah, Axel tuh beda. Dia itu baik banget sama kamu. Dan dia tidak pernah mempermalukan Ibu. Bahkan dia tidak pernah meninggalkan Ibu. Dan dia tidak pernah punya kewajiban untuk membantu Bapak. Tapi apa? Dia tetap bantu Bapak kan? Dengan datang ke rumah sakit setiap malam hanya untuk memastikan kondisi Bapak kamu baik-baik aja, sehat dan selamat. Kenapa sih kamu nggak pernah mau minta maaf dan berterima kasih secara langsung sama dia? Ibu tahu kamu marah, kamu kecewa, kamu terluka, Ibu tahu. Tapi jika kamu terus-terusan menolak setiap orang yang ingin menawarkan kebaikan sama kamu, itu tandanya bukan kekuatan, tapi ketakutan. Karena kamu takut berhutang sama seseorang dan kamu takut disakiti lagi, begitukah? Syah, rasa syukur itu bukan tentang kewajiban, bukan. Dan jika kamu bisa menerima kebaikan, dan itu juga bukan kelemahan. Ibu tahu untuk bisa memaafkan keluarga Daryanto itu pasti butuh waktu. Tapi itu menandakan kalau kamu hanya manusia biasa. Jangan biarkan rasa ketakutan itu menguasai diri kamu, sayang. Dan kamu gak boleh lari dari itu. Justru kamu harus hadapi dengan berani. Ibu tahu kamu bisa.
Om, Ya, aku udah bebasin anak buah Om. Sekarang aku punya permintaan. Aku mau video call sama Raffi. Kalau enggak, aku nggak akan bantu apapun lagi tentang Afgan dan Nadia. sekali lagi ya Disti. Saat ini posisi kamu bukan lagi posisi tawar-menawar loh. Ngerti kamu? Om, aku udah ambil resiko Om. Aku udah mempertaruhkan semuanya. Tanpa bukti Raffi masih hidup. Buat apa aku nurutin Om? Mau kemana kamu? Kamu pergi dari sini, suamiku mati. Oke kalau gitu. Om juga siapin pemakaman buat Nadia. Karena Om tahu sendiri, kalau Nadia tidak mendapatkan Afgan, dia akan hancur. Dan saat dia hancur, Om akan menyesal. Tunggu. Raffi, kamu baik-baik aja kan? Kamu kemana aja, Disti? Aku kira kamu udah lupa sama aku. Waktu terus berjalan ya Disti. Bi, di sini sepi banget. Aku mendengar suara kicauan burung di pagi hari. Dan para penjaganya mereka mengeluh soal bau asin di udara yang mereka hirup. Dah, cukup. Waktu dalam percintaan udah selesai. Dan sekarang, mulai waktunya kamu bekerja kembali. Nadia. Nat, cinta itu bukan buat orang yang lemah. Kamu di sini sedih, kepikiran, larut dalam kesedihan. Buat apa? Karena Afgan gak mau balik lagi sama kamu? Atau karena dia gak cinta lagi sama kamu? Kalau emang kamu masih cinta sama dia, perjuangin, Nat. Buat apa, Dis? Dia udah gak cinta sama aku. Nat, jangan pikir kayak gitu dong. Setelah apa yang kalian laluin bersama, kamu pikir cinta bisa hilang begitu aja? Enggak, Nat. Ya aku juga gak tahu apa yang terjadi. Kita lagi ada di momen itu, terus dia tiba-tiba pergi aja. Menurut kamu, Afgan pergi karena dia udah gak cinta sama kamu? Atau karena ada yang menghalangi cinta kalian? Coba kasih tahu aku. Apakah Afgan pernah berhenti mencintai kamu? Afgan, kalau kamu begini terus, kamu cuma menyiksa diri kamu. Percuma. Shana udah gak percaya sama aku. Ya kalau gitu, kamu harus buat dia supaya dia percaya dong sama kamu. Gimana caranya, Kak? Untuk ketemu sama aku aja Shana udah gak mau. Afgan, aku kasih tahu ya sama kamu. Cinta itu bukan soal logika. Bukan juga soal mencari makna. Tapi cinta itu
soal kehadiran di saat dibutuhkan. Dan karena cinta, manusia jadi bertahan dalam situasi apapun. Tapi masalahnya, Isyana nganggap cintaku ke dia itu sebuah rasa penyesalan. Sebuah rasa bersalah. Ya kalau emang itu masalahnya, kamu harus buktiin dong ke dia. Sementara itu, kamu lihat diri kamu sendiri sekarang. Kamu cuma overthinking. Mikir-mikir hal yang gak jelas, hal yang gak pasti. Dan ujung-ujungnya apa? Kamu gak melakukan apa-apa. Afgan, kalau emang kamu cinta sama dia, tunjukin dong sama dia. Tunjukin kalau kamu sungguh-sungguh. Jangan sampai keraguan dia membuat kamu jadi ragukan diri kamu sendiri. Aku tanya sama kakak. Gimana kalau misalnya dia tolak aku lagi? Aku nggak siap, Kak. Afgan, kalau gitu kamu harus berjuang lebih keras. Kamu nggak mau kan kehilangan dia. Kamu harus berjuang sampai titik akhir. Nat, kamu pikir segampang itu Afgan lupain kenangan-kenangan kalian? Saat dia duduk di tepi danau sama kamu, saat kamu masakin masakan kesukaan dia, dan saat kalian traveling together. Aku yakin, pasti dia gak akan lupa. Karena dia tuh pikirnya pakai perasaan dan hati. Kamu bertingkahnya udah kayak orang kalah sih? Ya tapi aku nggak tahu gimana cara ngelawannya. Gampang banget. Dari hal kecil aja. Afgan suka kan masakan kamu? Kamu masakin buat dia. Yuk, udah. Stop nangis dan lakuin sesuatu. Kalau enggak, orang lain yang bakal ngelakuinnya. Oke, aku akan masak buat dia. Aku akan bawain dia makan siang. I'm gonna do it. Kakak pengen aku terus usaha buat Isyana. Kakak mau aku nggak berhenti kejar Isyana. Aku harus fight, aku harus perjuangin. Di satu sisi Isyananya nggak peduli, Kak. Isyana nggak anggap aku ada. Isyana nggak lihat semua usaha aku. Aku kayak nggak punya harga diri. Afgan, cinta itu bukan soal ego. Bukan juga untuk menjaga harga diri. Bukan. Tapi ini soal momen. Terus tentang apa, Kak? Tadi kan aku udah bilang sama kamu, ini soal momen. Dan berserah dirilah sepenuhnya. Terima isi hati dan perasaan kamu, Afgan. Cinta itu menuntut kamu untuk berkompromi dan bertoleransi antara hidup kamu dan hidup orang lain. Seperti tadi yang aku bilang, masalah momen. Jangan menunggu sampai momen itu tepat, tapi buatlah momen menjadi tepat. Bahkan di saat seluruh dunia menentang kamu. Ayolah. Iya, Kak. Aku percaya nggak mungkin kakak ngasih tahu aku hal yang nggak benar. Aku akan usahain Isyana. Aku akan fight buat kejar Isyana. Nggak bakal nyerah, Kak. Harus. Aku akan bikin dia balik ke sisi aku. Aku cuma perlu bikin dia ingat seberapa bahagianya dia sama aku. Good. Yuk, let's go. Ngapain kamu? Hah? Kamu pikir saya lupa apa yang sudah kamu lakukan terhadap saya? Dasar murahan! Sana kamu!
Aku tahu ini pasti akan terjadi. Dan sikap Bapak pasti akan seperti ini. Isyana, dengerin Bapak dulu. Kamu itu keluarga Bapak satu-satunya, nak. Papa sangat sayang sama kamu. Jangan tinggalin Bapak. Maafin Bapak ya. Pak, Ibu baru saja bangun dari komanya. Ibu baru saja kehilangan anak laki-lakinya, Pak. Isyana, Bapak pun juga merasa begitu. Bapak juga merasa kehilangan Rahmana. Dia adalah anak laki-laki Bapak yang tidak Bapak pernah sebut sebagai anak Bapak. Sekarang ini sebetulnya Bapak sedang berproses, ingin menjadi orang yang lebih baik. Ingin memperbaiki kehidupan Bapak. Tapi begitu Bapak lihat Ibu, semua pengkhianatan dan dosa-dosa yang pernah Ibu lakukan kepada Bapak tidak pernah hilang dari pikiran Bapak, nak. Ibu itu tidak pernah mencintai Bapak sepenuhnya. Kamu harus tahu itu. Pak. Maafin Bapak, nak. Adisti, kamu sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Kalau begini cara kamu sudah mengirim anak saya ke jurang kehancuran yang lebih besar lagi. Kamu tuh buang-buang waktu, tahu nggak? Kamu harusnya fokus sama Afgan, bukan sama Nadia. Justru Om yang udah buat kesalahan besar. Keputusan Om sangat ceroboh. Obsesi Om ke Afgan membuat Om buta terhadap permainan yang lebih besar. Nyawa suami aku sedang dipertaruhkan, Om. Jadi aku nggak punya kebebasan untuk membuat keputusan yang ceroboh seperti Om. Kamu jangan lupa ya, kamu berurusan dengan siapa? Om juga jangan lupa ya, Om berurusan sama siapa. Jangan ganggu aku lagi, Om. Masa-masa Om ngatur aku udah habis. Kemana kamu sembunyiin wanita koma itu? Ada urusan apa kamu sama dia? Ada urusan apa kamu sama manusia bertopeng jelek itu? Kasih tahu ke saya siapa dia. Jujur sama saya. Kamu musuh atau pengkhianat? Isyana, kamu punya nyali juga ya datang ke rumah ini. Kamu nggak pantas ada di rumah ini. Ngerti? Atau kamu sengaja datang ke sini mau menikmati ranjang-ranjang lain di seluruh kamar Daryanto? Ya. Bukannya itu tugas wanita malam yang selama ini kamu lakoni, ya kan? Isyana, Isyana. Kamu pikir setelah kamu dibuang oleh Afgan, terus kamu berharap
Excel akan mengambil kamu. Iya, itu cuma pemikiran kamu aja. Karena buat saya, kamu di rumah ini cuma noda. Noda yang sudah membuat keluarga Daryanto ini menjadi negatif di semua sosial media. Itu semua gara-gara kamu, teman. Perempuan kayak kamu ini punya cita-cita jadi orang kaya, tapi gak kesampaian, ya kan? Dan saya ingatkan sekali lagi. Kamu perempuan malam yang tidak perlu kembali lagi ke rumah ini. Karena keluarga besar Daryanto tidak butuh masalah lagi yang kamu ciptakan selama ini. Jadi silakan kamu keluar dan pergi jauh-jauh dari rumah ini. Karena kamu tidak pantas di rumah ini lagi. Cukup, Ma. Hentikan. Isyana, ayo kita pergi. Excel. Kamu pikir kamu bisa mengambil hatinya Excel? Enggak akan Isyana. Permisi Pak Afgan, ada Isyana. Isyana? Iya. Di mana? Di taman, Pak. Saya benar-benar gak nyangka kalau kamu bakal datang, Isyana. Maafin Mama ya tadi. Harusnya kamu gak perlu dengar omongan seperti itu. Saya kesini juga karena terpaksa, Pak. Kalau Bapak ngejawab telepon ya mungkin ini semua gak perlu terjadi. Nenek dan Ibu yang maksa saya untuk datang. Mereka maksa saya untuk minta maaf secara langsung. Memangnya kamu itu benar-benar mau minta maaf? Karena kalau enggak, kamu gak perlu datang ke sini sebenarnya. Lagian juga, kamu itu gak berhutang apa-apa kepada kami. Malah justru sebaliknya. Saya yang udah berhutang kepada kamu. Atas apa yang sudah dilakukan sama keluarga saya dan diri saya sendiri kepada hidup kamu. Saya berhutang maaf kepada kamu, Isyana. Aku menutup mata namun wajahmu tetap ada. Berjalan di gelap tapi hatimu menuntun langkah. Rambut kamu itu lembut juga ya. Biasanya orang-orang yang rambutnya lembut, itu hatinya juga lembut. Tapi kamu enggak, Isyana. Bapak ngarang aja. Jika bintang harus jatuh, biarlah jatuh di pelukmu. Jika esok tak datang, setidaknya aku telah mencintaimu. Kau adalah cinta yang tak pernah ada di dunia ini. Kamu kenapa? Dingin ya? Kau adalah mimpi yang terlahir di realitiku. Tak ada batas, tak ada akhir, aku milikmu. Langit pun bersumpah hujan ini bukan air mata. Ini hanya semesta yang ikut
Isyana, saya cinta sama kamu. Saya mencintai kamu, Isyana. Pak Afgan, apa yang Bapak pikir cinta itu? Itu bukan cinta. Itu cuma rasa bersalah Bapak. Jangan-jangan Kak Axel juga cinta sama Isyana. Apa mungkin Kak Axel? Stop. Gue gak boleh mikir macem-macem. Tapi fakta yang gue lihat, Afgan, aku bawain kamu makan siang. Kamu belum makan kan? Afgan? Ini salah satu makanan kesukaan kamu loh. Ya udah, aku tinggal dulu, jangan lupa dimakan ya. gue harus mundur. Demi Kak Axel, gue harus mundur. Ini keputusan yang tepat. Gue harus yakinin Kak Axel kalau gue udah move on. Gue harus lakuin ini. Tapi gue gak bisa sendiri. Gue butuh bantuan. Nadia. Enggak, aku nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis, jangan nangis, Nadia. Nadia. Kenapa perasaan aku jadi kayak gini sih? Maafin aku ya. Maafin aku. Afgan, kamu kenapa berubah pikiran? Aku baru sadar. Aku baru sadar betapa tulusnya kamu ke aku.
Dan menurut aku gak bakal dapet ini lagi di orang lain. Sekali lagi maafin aku ya. Ini Pak Axel, makasih ya. Isyana. 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 Isyana berhenti. Kamu kenapa tiba-tiba pergi? Kamu terluka ya? Enggak, saya nggak apa-apa terluka. Maksudnya gimana ya, Pak? Isyana, jangan bohong sama saya. Kamu pasti sakit hati kan karena ngeliat Afgan bersama wanita itu? Enggak, Pak. Saya tuh nggak sakit hati. Mana mungkin sih saya sakit hati sama Pak Afgan. Pak Afgan tuh nggak berarti apapun buat saya. Kamu yakin? Tadi malam, dia berdiri di depan warung saya, Pak. Dan dia bilang kalau dia mencintai saya. Isyana, saya cinta sama kamu. Saya mencintai kamu, Isyana. Dua hari ini saya yang salah, Pak. Padahal saya udah bilang ke dia kalau ini tuh bukan cinta. Ini cuma rasa bersalah. Saya senang dia sudah melupakannya. Saya juga senang dia udah kembali dengan tunangannya. Mereka pasangan yang cocok. Mereka jauh lebih pantas. Isyana, ini perasaan saya aja. Atau memang kamu peduli sama Afgan? Kamu mencintai dia kan? Menurut Bapak, cinta itu apa? Apa cinta adalah sebuah kenyamanan? Apa Bapak pikir cinta itu bisa dinyalakan dan dipadamkan semaunya? Cinta itu bukan kesempatan kedua untuk menebus kesalahan. Dan cinta itu bukan hukuman, Pak. Isyana. Biarkan saya sendiri dulu. Gimana? Perfect. Seriusan? Kamu beneran suka? Kelihatannya enak banget. Oke, aku seneng kalau kamu suka. Aku juga senang dibikinin sama kamu. Sebenarnya aku cuma mau ingetin lagi tentang masa lalu kita biar kayak dulu. Dan kamu tahu, kamu berhasil. Tadi aku takut kamu nggak mau nyobain atau kamu nggak suka. Ini maksud kamu. Satu, kamu selalu tahu apa yang aku suka, khususnya makanan. Kedua, gimana caranya aku nggak suka sama sesuatu yang dibuat pakai hati. Aku percaya, apapun yang berasal dari sini
akan sampai juga ke sini. Aku suapin, Mal. Dengan senang hati. Gue gak ngerti lagi. Kenapa di saat seperti ini, yang ada di otak gue cuma Isyana. Afgan jago juga actingnya. Aku yakin apa yang dia lakuin pasti nggak dari hati. Kasian Nadia. Dia percaya ilusi yang dibuat sama Afgan. Nadia. Kasian banget sih kamu. Begitu Nadia sadar kalau semua yang dilakukan Afgan itu cuma pura-pura, dia akan hancur lagi. Dan begitu dia hancur, Om Indra pasti akan menyakiti Raffi lagi. Mengancamku dengan keselamatan Raffi. Aku gak punya waktu. Aku harus bertindak sekarang.